Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sharing materi tentang mekanisme katup. Sebelumnya kita sudah membahas mekanisme katup terkait fungsinya, komponennya, jenisnya, dan celah katup. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan dengan mekanisme katup. Yang akan kita bahas adalah diagram pembukaan katup. Jadi kita skip atau kita lewat saja, kita langsung ke materi lanjutan. Nah, ya, kita akan lanjutkan tentang diagram pembukaan katup. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya sebagai mekanik mobil, kita harus bisa mengidentifikasi diagram pembukaan katup, yaitu waktu kapan saja katup in dan katup X itu terbuka dan tertutup. Ya, itu yang dimaksud dengan diagram katup. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan nanti yaitu adalah saat katup terbuka, lamanya katup terbuka, saat katup tertutup, dan lamanya katup tertutup. Ya, itu nanti kita akan bagaimana cara melihat empat hal ini di suatu diagram atau di suatu gambar. Nah, ini contohnya ya, misalkan katup isap mulai terbuka 50 derajat sebelum TMA. Ya, TMA itu kan masih ingat ya, titik mati atas, artinya piston berada di atas, paling atas. Katup isap tertutup 45 derajat sebelum TMP. Ya, berarti TMB itu titik mati bawah, berarti 45 derajatnya sebelum TMB. Ya, nanti kita lihat ini contohnya ya, kita lihat langsung saja contohnya. Nah, ini gambar dari diagram pembukaan katup. Kalau kurang tahu ini mobil apa ya, cara membacanya adalah seperti ini ya. Mesin itu kan mulai dari langkah pertamanya adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, lalu langkah buang ya. 4 langkah. Ini diagram atau 4 langkah. Kemudian ada TMB ya dan TMA. Itu yang harus dipahami ya. Jadi di sini ya ada garis vertikal ya, di sini yang paling atas adalah TMA. Ini TMA. Kemudian inilah TMB di atas. Nah, ini berarti satu siklus ya, dari sini sampai sini itu adalah satu langkah nih. Gerakannya kan 180 derajat itu gerakan satu langkah stop. Nah, dimulai dari langkah intake nih, intake stroke ya, jadi bagian dalamnya nih. Ternyata intake stroke itu katup sudah mulai terbuka 5 derajat sebelum TMA ya. Intake valve open 5 derajat sebelum TMA ya, ingat di sini TMA. Ini sudah mulai terbuka nih sampai di sini 45 derajat setelah TMB ya, ini TMB. Nah, lamanya katup terbuka, katup in ya, namanya katup in terbuka 5 derajat ditambah 185 ya, ditambah 45, berarti berapa tuh? Jadi 185 ditambah 45 jadi 230 ya, 230 derajat itu lamanya katup in terbuka. Kemudian di sini ada selanjutnya setelah langkah intake, langkah hisap ya, langkah kompresi. Nah, di sini sudah mulai nih katup in tertutup. Ya, di sini yang langkah intake hanya katup in ya yang terbuka, katup X tidak terbuka. Nah, ini untuk katup in mulai tertutup di sini sampai
di sini ya, di pas TMA. Nah, kemudian lanjut ya ke sini power stroke ya, ini power stroke. Nah, ini kan dari sini kedua katup tertutup. Nah, ini di power stroke ya, sama ya, di sini kedua katup tertutup. Nah, ini power ya, soalnya ini langkah power, langkah usaha, harus tidak ada kebocoran kan. Nah, di akhir langkah power ya, exhaust valve terbuka nih, katup X nya ya, katup X terbuka 45 derajat sebelum PMB ya, ini sudah mulai terbuka. Nah, sampai ke 5 derajat setelah PMA ya, jadi katup X itu terbukanya di akhir langkah usaha ya. Ini sudah mulai langkah buang nih di sini. Ini ya, ini sudah mulai langkah buang. Jadi sudah mulai terbuka 45 derajat sebelum TMB sampai ke 5 derajat ya, sama dia 230 derajat ini katup in sama katup X-nya. Nah, ini cara membaca diagram katup. Nah, ini sebagai mekanik kita harus bisa membaca diagram ini ya, karena kita harus tahu karakter atau spesifikasi dari suatu engine ya. Kita lanjut ya, jelas itu gambarannya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mendengar istilah VVTi ya. Itu sebenarnya singkatan dari salah satu produk ya, biasanya si Toyota atau Daihatsu, itu variable valve timing intelligence ya. Atau yang dimaksud adalah variable valve, yaitu derajat pembukaan awalan dan akhiran katup masuk dan atau katup buang berubah sesuai dengan putaran dan beban engine, baik katup masuk maupun katup buang. Artinya gini gampang bahasanya ya, pembukaan katup itu bisa terkontrol ya, baik katup in ataupun katup X itu dikontrol secara intelijen ya, secara ada sistemnya berdasarkan putaran dan beban engine ya, jadi berubah-ubah tuh, jadi tidak konstan segitu terus derajatnya ya. Jadi derajat di sini itu tidak konstan, dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sistem melihatnya dari putaran dan beban engine ya, itu yang dimaksud dengan variable valve. Nah, ini kalau misalkan di Toyota variable valve timing intelligence, atau kalau di Honda itu VTEC ya, kemudian kalau di Mitsubishi itu MyVac ya, atau kalau di Hyundai itu CVT ya, continuously variable valve timing dan lainnya ya. Jadi setiap merek pasti punya nama branding untuk teknologinya masing-masing. Tapi secara prinsip kerja sama saja. Ya, ini keuntungan dari VVT ya, jadi dipasang pada exhaust dan atau intake camshaft, berfungsi untuk mengontrol waktu bukaan dan penutupan intake dan atau exhaust untuk meningkatkan performa engine. Valve timing dioptimalkan oleh sistem VVT berdasarkan putaran engine ya. Jadi pembukaan katupnya itu dioptimalkan oleh sistem VVT berdasarkan putaran engine ya. Nah, kalau keuntungan memakai si VVT ya, kalau dari Hyundai, konsumsi ya, ini variable valve ya, konsumsi bahan bakar lebih irit ya, berkurangnya daya pemompaan karena adanya peningkatan valve. Nah,
Jadi valve overlap itu apa? Kondisi di mana katup in dan katup X terbuka secara bersamaan. Itu namanya valve overlap, overlapping. Itu biasanya di akhir siklus. Dari siklus 1 pindah ke siklus kedua, itu pasti ada jeda di mana katup in dan katup X itu terbuka bersamaan. Nah, ini emisi berkurang karena adanya optimalisasi valve overlap, kemudian performa meningkat dan momen putaran bawah juga meningkat. Ya, peningkatan efisiensi volumetrik ini terjadi karena overlap valve-nya mengecil. Nah, lihat dulu. Ini letak komponennya ya. Nah, di sini ini camshaft-nya, ya, ini intake camshaft, ini exhaust camshaft, ini sprocket gear-nya, ya, ini terhubung dengan poros valve. Ini yang tidak ada variable valve-nya. Nah, ini ada yang sebelah kanan, ada PVT assembly-nya. Letaknya di mana? Di sini. Ya, jadi sistemnya adalah dia akan menggerakkan camshaft ya berdasarkan beban dan putaran mesin. Ini komponennya ya, sistem komponennya. Jadi secara kerjanya adalah dia mendeteksi beban dan putaran mesin melalui tekanan oli ya. Ketika putaran mesinnya atau beban mesinnya meningkat, otomatis tekanan oli akan meningkat. Nah, kemudian dia akan menggerakkan atau memutarkan PVT assembly ini sehingga akan memajukan pembukaan katup. Kalau tekanannya berkurang, dia akan memundurkan pembukaan katup. Ya, sistemnya intinya sistem di sini nih PVT assembly ini menggerakkan dari camshaft, karena ini camshaft ini nanti yang mengontrol pembukaan katup. Nah, ini contoh hanya dipasang di salah satu katup ya, katup X-nya. Ini contoh untuk Toyota 1NZ SE. Nah, ini gambar dari mekanisme PVT-nya. Ini jadi letaknya di sini PVT assembly-nya. Nah, ini ada OCV filternya. Ini oil control valve ya, OCV filter. Kemudian ada oil temperature sensor. Jadi cara kerjanya ini berdasarkan hidraulik ya, tekanan lidah oli untuk menggerakkan PVT assembly. Letak ya, PVT assembly. Nah, ini overlap ya. Jadi kalau gimana overlap ya, biar lebih paham lagi. Letak overlap di mana? Atau belum menunjukkan ya? Ya, overlap ada di sini nih. Ini kan langkah isap, ini langkah buang. Nah, di sini kan katup in terbuka dan katup X terbuka. Ini kondisi di mana katup in dan katup X terbuka. Ini yang disebut dengan overlap. Nah, semakin overlapnya mengecil di sini, ya, efisiensi volumetriknya lebih bagus. Ya. Kemudian efisiensi kehematan bahan bakar juga lebih bagus karena tidak ada kebocoran ketika katup in campuran bahan bakar masuk terus terbuang sia-sia, itu tidak ada ya. Itu gambaran dari overlapping ya. Nah, ini diagram katup jika tidak ada variable valve. Ini kalau ada variable valve, jadi bisa dikontrol ya, ada berubah derajatnya. Yang ini selama idling dan selama beban ini ya. Coba akhiri video kali ini.